Catering ini kan kami juga bisnis keluarga ya, karena dulu ya didirikan juga pas papa saya habis bangkrut, terus hijrah semua ke Malang. Dengan latar belakang saya waktu itu masih ngerjain skripsi, adik saya baru mau kuliah, tapi alhamdulillah kok dilalah gitu keterimanya di UB gitu. Keterimanya di UB jurusan statistika, tapi sekarang udah lulus. Ngerintis dari nol ya, dari dapur awalnya ya sebesar ya dapur rumah kontrakan juga ya, alhamdulillah lama-lama bisa di garasi, lama-lama bisa satu kantor sendiri gitu di satu rumah yang kita sewa khusus untuk kantor. Nah sekarang juga alhamdulillah bisa nambah gudang juga gitu. Nah di sisi mana Pak yang mau di-sharingkan Pak? Kalau produksi saya kira kayaknya saya yang harus banyak belajar gitu mungkin ya. Kalau dari sisi produksi mungkin sharingnya di marketing kali ya, sama pengembangan mungkin ya. Jadi sekarang ini 2 tahun terakhir sih saya merasa alhamdulillah sejak COVID selesai. Jadi ceritanya kan dulu 2016 itu kami berdiri 2016 akhir Desember, awalnya catering harian mirip Mas Ade, cuma kami dulu nggak pakai tepak gitu Pak, pakainya kardus. Saking kami nggak ya modal bener-bener minim gitu, jadi kami cari yang bisa produk yang nggak stok gitu, lepas, nggak mikir tempat, nggak mikir investasi alat. Nah kardus itu saya hitung di HPP kayak gitu, jadi di harga jual. Jadi kardus, terus ada sayur lauk itu segala macam diplastikin, dimasukin ke kardus, dikirim-kirim pakai sepeda motor anak-anak mahasiswa gitu. Yang ini itu kami jalankan itu sampai tahun 2020 catering harian itu. Tapi di samping catering harian akhirnya waktu itu mulai masuk ke kampus, ke melayani nasi kotak kayak gitu ya. Alhamdulillah masih ada beberapa kenalan, jadi ya dikasih gitu ya. Karena waktu itu ya tapi kenalannya cuma di pertanian UB aja karena saya alumni sana. Yang lain-lainnya waktu itu belum kegarap. Terus ya ngaktifkan sosmed ya. Nah medsos itu sih yang pengaruhnya besar sekali saya merasakan, terutama 2 tahun terakhir ini. Jadi terus 2018 tuh mulai masuk melayani prasmanan dulu, yang raba-raba juga berani ngelayanin prasmanan juga karena waktu itu ada anak freelance ya, anak pramusaji menawarkan jasanya, Mas kalau ada event kami siap gitu. Saya bilang saya eventnya masih kecil-kecil, waktu itu tuh baru berapa ya, prasmanan pertama saya itu saya ingat di UB waktu itu cuma 20 porsi, cuma cukup bikin kami pede karena waktu itu portofolionya yang datang dari MK apa MA gitu ya, salah satu hakimnya, salah satu ini, jadi bisa jadikan kami bahan cerita gitu. Nah ya, pernah melayani ini gitu, walaupun yang pesen mahasiswa dan paketnya juga sederhana gitu. Nah akhirnya nyari-nyari persewaan segala macam. 2018 2019 mulai masuk ke wedding, alhamdulillah dapat tuh project pertama wedding 2019. Itu pun ya yang raba-raba juga, banyak nyontek sana nyontek sini, maksudnya lihat ya kan kalau kuliah kan katanya nggak boleh nyontek kalau ujian, kalau bisnis kayaknya harus nyontek Pak. Kalau saya gitu. Jadi saya nyontek sampai ATM. Tapi ternyata kalau di bisnis nggak harus dimodifikasi Pak. Kadang-kadang jiplak-plak boleh gitu. Tapi bagusnya memang dimodifikasi, jadi lebih otentik. Nah sampai nyontek ke paket-paketan catering di Semarang waktu itu. Yang benar-benar jadi benchmark saya untuk dapetin project wedding itu waktu itu ada catering yang dikelola MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Nah waktu itu dia bikin paket-paket menurut saya unik gitu. Jadi akhirnya saya coba tiru polanya, saya aplikasikan, alhamdulillah tuh closing pertama waktu itu 2019 dapat 2 atau 3 gitu akhirnya. Nah terus 2020 juga udah masuk tuh beberapa, tapi pandemi kan. Nah pandemi ya kami sempat goyah juga, terutama 3 bulan pertama itu. Nah habis itu di tahun 2020 akhirnya kami coba, karena kami sudah punya CV di 2018 ya, berbekal pengalaman dulu pernah pinjam CV, karena dulu kebutuhannya pinjam CV itu kan kami dapat proyek dari Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu, tapi nggak langsung kementeriannya, dari IO nya. Jadi karena kami punya website, nah website juga pengaruh
kami punya website, mereka cari-cari IO-nya, akhirnya nyambung lah ke kami. Kebetulan pelaksanaannya di Warampal, karena Rampal kan mungkin dekat dari kami, jadi kami dipilih gitu. Nah itu pengalaman pertama pinjam CV Sahaja. Terus habis itu di akhir tahunnya juga dapat lagi, saya pinjam lagi Sahaja waktu itu. Itu project dari Kementerian Perhubungan, ada pelatihan yang nilainya waktu itu lumayan juga. Yang apalagi kalau yang Kementerian LHK itu malah di atas 100. Di apa namanya, waktu Kementerian Perhubungan itu di atas 10 lah nilai proyeknya itu. Nah akhirnya membuat kami di tahun 2018 itu rasa-rasanya perlu gitu untuk bisa mendirikan CV sendiri gitu, karena kayaknya ada peluangnya lumayan gitu untuk kedepannya. Terus di 2020 apa namanya, 2020 pandemi ya, sama tadi drop. Akhirnya kami mencari solusi gimana caranya supaya bisa tetap survive. Ya saya mikir satu-satunya yang masih belanja di kala pandemi ini ya pemerintahan. Akhirnya saya masukin. Itu juga nggak pakai jalur dewan gitu, saya masuk sendiri aja. Dulu memang pernah saya minta bantuan Pak Saiful untuk merekomendasikan, saya pernah. Tapi waktu itu waktu Pak Saiful masukkan itu waktu itu tahun 2018 akhir, waktu PAW beliau lagi jadi dewan tuh, gak saya follow up tuh sampai 2020, malah sampai kalau ketemu Pak Saiful tuh, gimana udah ketemu belum Pak. Nah di 2020 saya datang ke sana, nggak saya bilang dari Pak Saiful juga gitu, cuman saya bilang waktu itu tim saya sih yang berangkat ke sana. Jadi memang polanya saya cenderung begitu sih, lebih cocok kalau misalnya yang buka itu biarin anak-anak aja gitu, tim saya dulu pertemuan pertama, tapi untuk dealing itu nanti saya untuk deal apa namanya kerjasama dan seterusnya, atau pertemuan kedua ketiganya lah itu biasanya saya. Tapi pertama biasanya saya kirim orang dulu. Nah ini dia bawain contoh, nah langsung cocok, akhirnya dipakai tuh sama DPRD 1-2 kali, nggak sampai sebulan saya tiba-tiba inisiatif aja mau masukin ke balai kota, ke Pemkot, dia bagian umum. Ternyata karena kita bilang kami melayani DPRD juga gitu, terus kami punya NPWPD NPWP administrasi lengkap. Nah akhirnya ya udah, buat besok bisa Mas gitu. Enggak sih, jadi siang itu saya ketemu kepala bagian umumnya, PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya. Saya ketemu PPK-nya itu zuhur, asar itu pas sekitar 3:30 itu saya dihubungi, Mas pesan buat besok ya sekian, nasi kotak sama snack. Oh ya siap Bu. Terus spesifikasinya saya tanya terus harga kayak sepakat, terus besoknya dikirim. Ya alhamdulillah. Nah sejak itu kami survive gitu. Lama-lama saya makin pede nyebar lagi ke dinas lain, ke sekolah-sekolah, instansi-instansi gitu, berbekal dengan pola yang sama gitu ketika saya mengajukan itu. Jadi syaratnya kalau ke plat merah itu sebenarnya administrasi lengkap, terus sama bawa contoh makanan itu, contoh. Jadi nggak usah eman-eman sih, ya saya dulu juga eman-eman gitu ngasih contoh, ntar kalau nggak closing gimana. Sekarang biarin aja, maksudnya paling nggak kita memperkenalkan gitu. Kadang ya gitu juga ditolak, iya, kadang diterima di satpam, ngirim ke bank mana itu sering tuh nyangkut di satpam, terus nggak ada ini. Tapi ya udah bismillah aja, nggak dari situ, dari yang lain. Maksudnya gimana juga, saya pernah juga soalnya dulu pernah ngirim ke salah satu dinas, itu ngirimnya tahun 2021, 2022 baru dipanggil, baru dipakai. Tapi alhamdulillah langganan sampai sekarang. 2023 pernah kami juga ngirim tester ke salah satu sekolah negeri SMA, ngirim nggak ada kabar tapi terus tahun ini tiba-tiba dipanggil. Pas saya tanya, ini tahu dari mana gitu, dari IG katanya, sama dari Siplah. Nah karena jadi ada banyak aplikasi Pak di sistem pengadaan itu di pemerintahan itu, banyak sekali ada aplikasinya. Kebetulan kami sudah masuk di sana, mereka nyari-nyari ketemu kami, terus akhirnya kami dipakai. Nah saya tanya, taunya dari mana? Ya itu dari Siplah sama dari IG. Oh kirain kami kan tahun lalu ngirim company profile, ngirim tester, katalog itu nggak nyampe Mbak, karena masih muda, guru muda ya. Nggak nyampe Mbak, nggak nyampe. Terus berarti salah ya, saya salah alamat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah rezeki, berarti jodoh berarti di sini. Alhamdulillah. Terus beberapa kali sampai kemarin halal bihalal, terus awalnya ya sebelum halal bihalal sempat dipakai sih pas puasa, terus halal bihalal terus berlanjut sampai sekarang juga. Nah alhamdulillah itu. Kalau ke kantor-kantor swasta sebenarnya polanya sama sih.
Jadi kita punya administrasi lengkap, itu keunggulan gitu ya. Kita punya NPWP, NPWP-D itu dipakai kalau buat ke pemerintahan. Kalau ke swasta nggak perlu, nggak apa-apa. Jadi NPWP yang ke ini aja, ke pusat. Nah, karena mereka juga punya tanggung jawab untuk memotong PPh. Tapi itu ternyata nggak semua kantor. Saya di BPJS ya dipotong PPh 2% itu. Jadi harga itu harus di-up dulu 2% untuk nanti mereka potong. Dan mereka betul bayarin pajak ke sana. Tapi kemarin di Bank Mandiri di apa ya enggak juga. Jadi tergantung tiap ini instansi itu punya dapurnya masing-masing dan itu beda-beda. Nah, itu terus apa namanya? Kalau kayak di UB ya minta NPWP gitu aja, terus paling minta nota, minta kwitansi, terus udah mereka sendiri yang ngurus kayak gitu. Tapi pembayaran ke kita cash kayak gitu. Itu terus itu 2020 2021 itu kami sekitar 75 sampai 80% omset itu dari pemerintahan. Jadi masalah kami di waktu itu bukan orderan banyak tapi cashnya mampet gitu. Jadi uangnya nggak ada. Nah, sampai akhirnya kita nego juga ke supplier, akhirnya belajar ilmu itu negosiasi supaya pembayaran bisa mundur gitu ya. Kita sama-sama lagi sulit lah gitu. Ini kita lagi mode bertahan semua gitu. Ini masih ada orderan juga udah bagus. Berapa bulan? Kurang lebih ya 2021 itu Pak, pokoknya sampai waktu itu PPKM itu udah mulai berkurang itu. Lama ya? Lumayan juga Pak, iya tuh lumayan tuh. Ada setahunan mah kurang lebih. 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Nah, habis itu begitu sudah mulai banyak kebuka, akhirnya swasta masuk, yang perorangan masuk. Nah, di 2022 2023 memang kami fokus lebih banyak ke pengembangan ke sana. Terutama 2023 sih. Fokusnya ngiklan kayak gitu. Jadi kami mau garap pasar yang orang mau bayar cash kayak gitu. Yang makanya fokus di wedding, fokus di ya kampus juga termasuk gitu. Jadi banyak ngiklan gitu ya. Ya alhamdulillah sih efeknya lumayan gitu karena jadi saya merasa kanalnya itu di Malang ini, terutama Malang Kota, itu yang pertama kanalnya itu IG itu harus aktif. Bagus lagi kalau kontennya bisa konten yang yang menohok gitu, yang bisa bikin orang tuh tertarik untuk ngeklik dan nonton iklan kita lebih panjang. Sekarang orang lebih senang dikasih video 30 detik, maksimal 1 menit, 30 detik lah terutama. Soalnya kalau terlalu panjang mereka jenuh juga. Anggaran berapa per bulan di IG? Saya IG ada staff sendiri yang ngurusin, tapi dia rangkap konten. Dia saya gaji 2,5 juta sebulan, terus budget iklan untuk Meta Ads itu IG sama Facebook itu saya kurang lebih 3 juta sebulan, terus sama di Google Ads 1,5 juta ya, segitulah 4,5 ya kalau sama staffnya 6-7 juta berarti sebulan. Karena itu saya berani main di Meta itu kan anggarannya besar, saya baru berani itu juga setelah nemu cara ngiklan yang pas gitu, maksudnya kontennya ya. Saya dulu kan gak ngerti mindset iklan tuh kayak gimana ya, kirain asal ngiklan aja. Kalau Google sih alhamdulillah waktu itu saya dibantu Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu yang di Perpus UB itu saya minta bantuan beliau untuk ngurusin Google Ads-nya itu. Wahyu UB Pak sejak tahun Pak Wahyu Sasongko, Wahyu Tri Sasongko. Sejak 2018 saya dibantu beliau untuk ngiklan di Google. Nah itu alhamdulillah sudah settle lah. Nah cuman kalau saya cuma ngandelin iklan itu aja, itu ya segitu-gitu aja marketnya. Akhirnya saya belajar IG dulu ya pakai agensi segala macam, tapi kok gini-gini aja gitu. Ternyata ya dia kurang menjiwai gitu. Jadi yang ngerti market ya lebih banyak di saya. Akhirnya saya setting sendiri. Karena saya paham yang ingin ditonton sama klien tuh apa. Jadi kayak kemarin itu saya dibilang ketemu teman-teman itu, weh berkaulah ya Za gitu, cateringnya viral apa, saya mikir itu kemarin ngelayanin pengamanan presiden ya. Oh itu mah bukan viral, itu mah saya ngiklan gitu, kamu kena iklannya berkali-kali berarti. Terus nah itu jadi konten-konten kayak gitu, terus ngelayanin pesanan jam 3 pagi harus terkirim. Nah itu sampai tim kontennya jam 1 dia datang ke kantor, dia ngevideoin yang lagi masak persiapan kayak gitu. Videoin juga jamnya kayak gitu
masih gelap-gelap, pengiriman naik mobil kayak gitu. Nah terus ya wedding kemarin sempat di Sumber Manjing, itu setengah jam lagi nyampe pantai itu. Kami masak di tempat, yaitu dikontenin, di videoin. Nah ternyata itu dampaknya besar gitu, orang jadi lebih percaya, apalagi udah ada konten yang bagus diiklanin. Nah iklannya ternyata dulu saya ngotak-ngatik iklan IG itu macem-macem, maksudnya ya ini mungkin industri catering ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Catering itu saya ternyata karena semua orang butuh, tapi cenderungnya ibu-ibu atau perempuan lah gitu. Jadi saya nggak ngiklan men itu, saya hilangin yang diklik yang woman gitu. Terus iya, karena 90% yang pesan ke saya itu ibu-ibu dan mbak-mbak, Pak. Jarang bapak-bapak itu. Jadi udah 90. Jadi makanya saya iklan ke sana aja. Ya kadang nyantol juga di mas-mas, bapak-bapak, teman saya yang laki-laki juga ada yang nonton ke cantol juga, tapi ngiklannya sebenarnya woman itu. Nah, apa namanya? Dulu saya banyak ngotak-ngatik apa ya usia kan pasti ya. Usia saya mikirnya usia 20 lah. Ada yang setelannya 20 sampai 50, ada yang 25 sampai 60. Itu saya ngira-ngira sendiri. Tapi yang jelas nggak di bawah 20 karena ya itu budgetnya lebih minim gitu. Saya sekarang pilih di segmen usia itu karena insya Allah bisa lebih sesuai sama harga yang saya harapkan gitu. Nah, terus ngiklan IG, Facebook, ya itu jadi nggak perlu setting apa yang kelas ekonomi, terus hobi. Dulu saya milih tuh hobinya yang gimana, shopping segala macam. Ternyata nggak perlu itu, karena semua orang butuh gitu. Nah tinggal apa namanya, ya udah ngiklan aja, nanti nyebar sendiri, orang lama-lama tahu gitu, akhirnya nyoba gitu ya. Ya dan mungkin karena segmen pasar saya juga, saya kan nggak, ya catering kan nggak premium juga gitu kan, middle lah, dibilang murah banget ya nggak juga gitu ya. Saya main di segmen pasar menengah gitu. Nah jadi mungkin karena itu juga nggak perlu yang terlalu apa namanya detail gitu, cukup ketika kontennya sudah nemu yang bagus, yang menohok, nah itu tinggal di boost. Ya di boostnya nggak setting di boost post gitu sih, di apa ada ininya lah sesuai settingan meta ads gitu. Nah itu sejak November itu ternyata powerful, pengaruhnya akhirnya lebih banyak yang tahu, terus apa namanya trust gitu ya, orang lebih percaya. Terus apa namanya project-project gede ya banyak datang dari IG juga gitu sih Pak. Nah website alhamdulillah juga, pokoknya itu dua kanal itu sih terutama. Nah kalau yang pemerintahan itu sebenarnya ya susahnya di awal untuk kita nembus masuk, mereka setuju kerja sama kita. Nah susah di situ sama pembayaran mundur. Tapi kalau sudah dipercaya itu repeat ordernya dan mereka terus dan lumayan ya. Cuma ya itu tadi, makanya harus punya dana cadangan. Nah saya tektokannya gitu sama apa namanya project lain yang perorangan, yang itu dibayarnya di depan, udah belum acara udah DP. Apalagi wedding gitu kan, karena dia booking tanggal kan, bayar di depan Bu. Nah itu jadi akhirnya saya bisa tektokan pakai dana itu gitu. Tapi ya emang harus hati-hati, harus terukur gitu, jadi biar nggak ini nanti malah kacau. Rawan juga soalnya kayak gitu. Kenapa saya berani di pemerintahan, karena Desember mereka sudah close semua, jadi Desember tuh pasti sudah lunas Pak. Jadi ntar Januari tuh mereka ngulang lagi, tagihannya numpuk lagi, tapi maksimal sebulan, terus habis itu di Desember full gitu. Lain misalnya kita di apa ya, dulu saya sempat mau pabrik juga sih. Saya dulu kan catering itu ternyata setelah saya pelajari itu ada 3 ya catering yang seperti saya ya. Kalau di Akikoh kan ada sendiri ya sama 4 lah sama catering Akikoh gitu kan ya. Ada catering harian ya seperti Mas Ade itu rantangan, terus ada catering event, ada catering pabrik. Nah pabrik tuh juga uang yang berputar di sana besar, cuman marginnya tipis, tapi mereka kuantitinya besar. Cuma karena pembayaran yang di belakang margin tipis, waktu itu saya ngitung-ngitung wah nggak masuk ini. Jadi akhirnya sekarang saya fokus di event. Dulu sempat udah ada pabrik yang kerja sama kami, tapi sekarang udah enggak sih. Dan itu nggak terlalu banyak juga di Bulu Lawang itu ya, budgetnya waktu itu 11.000 per kotak, pakai kotak makan lunchbox gitu Pak, yang cuman nasi sayur sama lauk gitu satu, sama sambel gitu aja.
11.000 itu kirim ke Bululawang. Nah itu makanya mepet Bu. Apa? Waktu itu cuma 80 paling sehari segitu. Itu buat ini aja sih, apa buat biar ada aktivitas dulu mikirnya gitu. Tapi sekarang udah enggak. Nah terus waktu itu pernah hampir dapat dari Otsuka. Dia minta budget 17.000, tapi udah lengkap banget. Minta ada udah nasi, sayur, lauknya minta ada daging, ada telur gitu. Hitungan saya ini pakpok ini kemepetan. Akhirnya waktu itu saya sampai udah survei ke lokasi, lihat penyajiannya orang-orang gimana yang terdahulu. Nah hitungan saya ini saya kiranya kan ayamnya misalnya ada ayamnya jadi ayam telur kayak gitu. Kalau daging tuh pasangannya apa ya, bukan ini sih kayak rolade apa gitu ya. Itu saya kira tuh potongannya lebih kecil kayak gitu, ternyata enggak, gede juga gitu potongan standar saya biasanya. Terus wah ini kalau untung paling 500 ini apa 1.000 maksimal. Itu pun kalau harga naik dikit wes buyar gitu. Nah Sampurna Pak. Nah itu nah itu makanya udah kita kan mikirnya optimis ya, nanti apa namanya karena kuantiti besar kita bisa hemat di tenaga kerja segala macam, tapi realitanya susah juga gitu, nggak semudah itu. Apalagi dulu harus tepat waktu, terus diminta apa ngasih bonus wedang-wedangan juga. Nah itu Pak. Nah akhirnya udahlah saya nggak berani, saya mundur waktu itu. Nah bismillah sekarang fokusnya di event kayak gitu. Jadi nggak apa-apa pesanannya, nggak ada pesanan yang kontrak pasti gitu, nggak apa-apa. Tapi karena kita nyebar banyak, insya Allah tiap hari pasti ada orderan dan jumlahnya lumayan gitu sih. Apa namanya kalau apa namanya strategi untuk masuknya ya sebenarnya yang penting administrasi lengkap sih, administrasi lengkap. Sama kita ngikut aja sistemnya mereka biasanya gimana, saya selalu tanya itu di sini biasanya sistemnya gimana itu sih. Terus ya udah berjalan ya sampai sekarang saya lebih kencangin lagi di itu sih, di wedding terutama. Jadi ikut pameran kayak gitu, ikut pameran, ikut apa kerjasama sama WO atau sama persewaan untuk nanti kalau misalnya mengclosingkan dapat berapa kayak gitu. Nah itu sih. Kalau akikoh memang saya masih belum sanggup juga gitu, jadi maksudnya untuk masak sate gitu, jadi saya jarang memang dapat orderan itu. Ya terakhir ya pesan ke Pak Ali ya itu. Jadi kalau misalnya apa, saya fokusnya ke masakan lain-lainnya itulah gitu. Sampai sekarang saya orderan untuk pasmanan nggak berani. Apa? Nggak bisa. Cuma iya. masakan berapa gitu aja. Karena butuh peralatan, butuh pramusaji itu agak rumit juga itu. Maksudnya harus ini cermat juga. Pak. Dulu ya itu masuk ke prasmanan ya nekat aja, nyoba-nyoba dari yang kecil-kecil. Ya alhamdulillah ini sendiri. Langsung makan Pak, Hamid. Makan aja. Ayo deh, makan deh. Mungkin langsung pertanyaan jawab aja. Iya. Monggo Pak. Langsung pertanyaan jawab. Iya. Untuk area di iklan Facebook tadi. Malang aja Pak. Saya radius enggak. Radius berapa dari kota Malang ya? 13 km kurang lebih segituan. Dalam kota Pak. Jadi saya bidiknya itu dari kantor itu daerah Sulfat kan. Kurang lebih paling selatan tuh daerah Kepanjen, daerah stadion apa itu? Kanjuruhan itu. Ke timur ya apa daerah-daerah Bromo tapi kaki bawah-bawahnya. Utaranya itu Pandaan kalau nggak salah, nyampe Pandaan. Baratnya ke Pujon. Kurang lebih segitu. Tapi ya kalau orderannya realisasinya ya pernah paling jauh itu Sumber Manjing Wetan itu ya, setengah jam lagi nyampe pantai. Tapi wedding, kalau wedding kan kuantitinya besar, nilai proyeknya juga besar, jadi masih masuk. Gimana Pak Dewan? Apa namanya?
peluangnya masih besar Bapak Ibu. Jadi gini, dulu itu sistemnya kalau masuk ke dinas itu satu catering kontrak untuk 1 tahun tender, nilainya memang langsung 1 miliar misalnya. Sekarang nggak gitu, dipecah-pecah sekarang pemerataan. Tapi kita harus update aplikasinya tuh banyak. Nah, tapi aplikasi tanpa kita ketemu pejabatnya juga nggak bisa gitu. Jadi harus dua-duanya gitu. Apa namanya? Ada aplikasi namanya MBIS Market, atau orang pemerintahan kadang nyebutnya Jatim Bejo karena memang programnya provinsi. Nah, itu MBIS Market aplikasinya itu punya grupnya Sinarmas itu, tapi dia menangani proyek-proyek pemerintahan. Nah, terus apa namanya, ada e-katalog. E-katalog tuh punya pusat pemerintah, kalau itu punya pemerintah. Ada lagi namanya Siplah. Siplah itu khusus menangani sekolah-sekolah untuk pembelanjaan dana BOS. Jadi bantuan operasional sekolah itu belanjanya lewat Siplah. Ada ATK buat, ada Mamin yang catering itu, ada macem-macem lah lewat Siplah. Ada lagi gratis ongkir. Nah, ini yang terbaru juga. Sebenarnya Jatim Bejo juga, cuma bedanya kalau gratis ongkir ini benar-benar nggak ada potongan. Kalau MBIS Market itu masih ada potongan dari MBIS-nya. Dia minta 2% dari total transaksi. Itu udah otomatis dipotong by system. Jadi makanya beberapa dinas provinsi kalau yang pakai gratis ongkir tuh SMA atau dinas-dinas provinsi. Jadi kadang ya saya dapat orderan dari Bapenda provinsi atau Samsat provinsi, itu ada acara di Batu, di Malang. Nah, itu pesan ke saya. Nah, dulu pakainya MBIS Market. Nah, sekarang barusan saya diminta bikin gratis ongkir juga. Nah, udah daftar, udah ini. Cuman masih belum. Ya masih kepake baru MBIS Market sama e-katalog itu sih. Gitu. Jadi intinya tetap mulai dari legalitas. Dari legalitas, Pak. Legalitas. Itu CV. 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 Saya belum pernah dengar yang IUMK itu ya. Maksudnya izin usaha mikro kecil itu kan usaha perorangan, itu kan bisa pakai itu. Seharusnya memang bisa, cuman untuk mungkin kalaupun dikasih nggak banyak gitu. CV lebih banyak gitu, lebih dipercaya karena mungkin dianggap lebih punya modal, lebih siap legalitasnya. Tapi kalau PT kegedean untuk catering, jadi saya nggak merekomendasikan, karena catering besar pun kayak Susan, Irisakin Naryosi yang posisinya di atas saya itu ya pakainya CV. Yang pakai PT itu baru Sono Kembang aja, itu pun ya dia udah levelnya udah beda lah Sono Kembang saya kira. Kalau saya Mas pernah dengar yang PT Perorangan itu kan bayarnya cuma 50.000. Nah, itu saya belum berani jamin yang itu. Jadi kalau untuk usaha ekspor, saya pernah dengarnya untuk usaha ekspor itu bisa banget PT Perorangan. Tapi kalau buat ke instansi, saya belum pernah dengar Mas, karena kebanyakan mintanya CV. Dan saya lihat juga administrasi mereka kalau SPJ gitu kan ada bertumpuk-tumpuk, saya nggak lihat yang PT Perorangan gitu apa. Lihatnya CV, mayoritas itu. Dan maksudnya saya dengan posisi saya sekarang ini aja, saya merasa itu udah cukup banyak gitu. Maksudnya kalau PT ya saya banding-banding lihat kompetitor juga ya. Saya terus kompetitor ya yang sering dipakai tuh Irisakin Naryosi di Pemkot tuh, terus Susan. Irisakin Naryosi Jalan Sarangan, Bu. Jalan Sarangan. Bakyo mungkin Ibu pernah ini. Nah, Susan itu juga, Susan tuh di DPRD, kalau di Balai Kota tuh hampir nggak pernah. Yang sering tuh Irisakin Naryosi, Cahaya ini kayaknya di sini ya Bu ya, Sengkaling ini Bu ya. Tapi dia punya administrasi di kota. Duta itu dipakainya di DPRD, di dinas-dinas jarang. Karena waktu zaman Pak Sutiaji itu ada arahan memakai CV itu harus yang di Kota Malang. Penyedia itu harus Kota Malang. Akhirnya mungkin kayak Cahaya bikin cabang di Kota Malang kayak gitu. Ada NPWP, paling tidak NPWP-nya itu Kota Malang. Jadi ketika setoran pajak itu atas nama Kota Malang. Gitu. Yang dilihat NPWP-nya. Jadi dianggap itu dia punya kantor cabang di Kota Malang, sehingga dibayarkan atas nama itu tadi Kota Malang. NPWP CV. Kalau pribadi enggak dipakai, enggak dilihat. Saya pernah pakai NPWP pribadi itu waktu di UB, waktu awal-awal banget sebelum punya CV. Itu diminta NPWP pribadi. Tapi katanya sih, itu saya tutup mata tuh, nggak ngerti urusan pajaknya gimana, makanya saya kasih NPWP aja udah gitu. Ya udah mereka yang ngurus. Tapi dikasihnya juga nggak seberapa besar kayak gitu. Jadi tetap
Jadi misalkan ada orderan tuh ada 3.000 misalnya, jika kita paling dikasih 500 misalnya. Kayak gitu kalau yang waktu saya masih NPWP pribadi. Gitu. Iya, Bu. Ini terus terang saya nanya mengatasnamakan anakku. Iya, Saya, nggih. anak saya tuh yang pengen bisnis gitu ya. Nggih. Jadi walaupun sekarang udah bekerja tapi ketika aku mau bisnis gitu. Mm-mm. Jadi saya kalau boleh mewakili bertanya ini ya. Kalau tadi mewakili bertanya. Telepon ya. Jadi gini, tadi yang banyak dipaparkan kan tentang marketing ya. Saya ingin mengulik sedikit tentang perdapurannya. Oh, nggih. Kira-kira masaknya berapa di rumah. Kemudian iya. orang tua itu apakah juga ikut terjun gitu ya di dapur, ya keluarga ya, Iya. sama keluarga. Kemudian jenengan posisinya sekarang kan di ini ya, mungkin manajer atau direktur gitu ya. Berapa karyawannya, terus pokoknya intinya kalau ingin memulai, kalau saya dengar kan tadi bikin PV itu kan ketika sudah mau menginjak nanganin cateringnya itu gitu. Iya, iya. Kalau yang harian kan belum ada. Belum ada. Artinya untuk memulai itu tuh kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Iya. Jadi ini dulu asalnya usaha keluarga, Bu. Sebenarnya memang saya waktu itu ya tuntutan sih ya karena keadaan saya anak pertama, adik saya 2 harus segera punya penghasilan gitu. Karena waktu itu untuk survive itu tinggal dari tabungan bapak saya aja. Nah, jadi saya mikirnya waktu itu ya saya sambil apply dulu kan, apply pekerjaan, tapi prosesnya kan panjang. Akhirnya saya mikir gimana saya bisa punya penghasilan segera. Nah, dan waktu itu mama saya minta, "Mas, mama papa diajak gitu. Jangan kalau misalnya mau punya usaha, mama papa diajak, jangan Mas sendiri aja gitu." Saya kalau waktu itu papa mama saya nggak ngomong begitu pun ya saya akan berusaha mungkin cari yang lain gitu. Tapi waktu itu di kepala saya gimana cara bisnis itu bisa bertumbuh, yang saya tahu harus minimal ada 2 orang. Satu harus ngurusin produksi, satu harus ngurusin marketing dan pengembangan. Karena kalau cuma 1 orang kayak sendirian kayak waktu saya akan habis gitu, terutama kesedot di produksi, usaha nggak bisa berkembang. Nah, jadi dan itu kami pakai polanya sampai hari ini. Kalau kami mau punya usaha apa, ya ada sih beberapa yang sedang kami jalankan, ya kami main di itu, fokusnya di marketing development. Saya pasti cari produsen kayak gitu, orang yang bisa produksi. Nah, terus apa namanya, orang tua terlibat. Iya, dulu waktu itu kita nggak punya modal, nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman. Papa mama saya pekerja dulunya karyawan, tapi mama saya malah udah lama resignnya dari zaman saya SD, udah resign waktu itu karena pengen ngurus anak-anak. Nah, jadi apa namanya, yang nggak ada ini, cuman ya punya semangat, punya kemauan untuk kerjasama kayak gitu. Jadi waktu itu akhirnya pembagian tugasnya udah papa mama saya urusan dapur, saya yang apa. Jadi sempat ngalamin fase di mana orderan mulai banyak gitu, kewalahan, capek, itu ngalamin. Akhirnya lama-lama nggak nambah karyawan. Awalnya bertiga. Jadi awalnya yang masak ya. Awalnya bertiga, mama saya yang masak, papa saya bagian prepare, motong-motong apa segala macam itu. Saya bagian ngirim, jadi kurir ya motor, terus apa namanya, marketing juga, nerima orderan juga, jadi CS juga kayak gitu. Ya lama-lama nambah karyawan, kurir ditambah, terus ya kurir dulu sih, terus ada tenaga helper, asisten untuk motong-motong segala macam, nyari juga tukang masak. Ya alhamdulillah sekarang ada 13 orang, Bu, kurang lebih. Ya itu udah termasuk yang packing sih, sama sopir lengkap packing juga gitu. Pas catering harian itu berarti benar-benar dari resep-resep namanya gitu ya. Iya, jadi dan dari situ kami kan nggak punya standar, nggak punya ilmu boga juga. Dari situ kami belajar gitu, enak nggak enak, selera itu kami belajar di situ. Jadi makin orang komplain ya alhamdulillah gitu, kami syukuri. Oh ternyata kurang asin, kurang manis. Oh ini kurang apa. Akhirnya kita belajar, lama-lama punya standar. Nah terutama pas masuk Pemkot itu bener-bener kita standarisasi jadi makin kenceng sih. Maksudnya kita tahu gitu standar yang ideal itu seperti apa, terus packaging, penyajian kayak gitu harus seperti apa. Nah itu kami belajar waktu itu. Nah pas dapat mulai masuk ke instansi. Nah waktu catering harian ya kami belajar ya servis, kecepatan waktu memasak, yaitu kami ngitung apa namanya, mulai ngitung apa, selera gitu kan ya, memperhitungkan selera kayak gitu, itu di situ gitu, Bu, kira-kira. Kira kebayang. Kebayang. Sebenarnya gini sih, pernah juga kalau sendiri itu memang nggak bakal ngatasin. Makanya kalau sering dengar materi dari pembicara kayak itu loh, yang juga apa tuh, yang juga bolak-balik itu loh, itu kan juga suami istri. Jadi itu kan juga suami istri dalam satu
bisnis, berbagi tugas gitu. Kalau enggak ya memang harus mungkin merekrut orang-orang yang kompeten di bidangnya. Iya. Kalau sendiri ya memang nggak bakal ngatasin ya. Iya. Enggak, bukan itunya sebenarnya Bu. Tabungannya Pak Aris segera dicairkan dulu. Itu tadi kan tabungan Bapak ini tadi. Tapi ya tabungan bapak itu juga nggak kepake buat bisnis apa dulu, cuman Ya, iya ngontrak rumah itu aja, itu juga buat rumah tinggal. Jadi ya istilahnya modal bisnis ya pure dari itu, dari putaran uang bisnis. Kadang tuh gini loh Mas, saya menanyakan tentang berarti resepnya dari mama kan, Iya. kita tuh gini loh. Saya sering menjumpain kan kita misalnya dapat nasi kotak dari mana misalnya yang rasanya itu nggak karu-karuan, orang ini kok pede banget ya buka catering rasa seperti ini. Saya tuh terus kayak gitu ya, perasaan masakan istri itu masih lebih lumayan menurut anak-anak enak banget gitu ya. Nah itu loh, tapi kenapa orang itu kok bisa tetap eksis sedangkan kita yang merasa bisa masak kok nggak berani untuk menjual gitu. Jadi itu ternyata kan semangat ya, apa Iya. ya, apa sendiri ya. ya apa anu. Pede, nekat itu juga. Ya itu kami banyak di nekatnya juga gitu. Kadang ya menu dulu kan ya kami dari Jawa Barat, lontong kikil itu saya nggak tahu apa, tapi ada yang mau pesen atau ya udah kami akhirnya nyicip beli apa namanya, cari lontong kikil, oh standarnya begini, oh terus menunya apa sih, lihat-lihat juga Cookpad apa itu aplikasi-aplikasi menu-menu itu kan, atau di IG. Akhirnya kita coba-coba sendiri, oh gini, oh ternyata oh alhamdulillah akhirnya ketemu yang cocok, yang pas gitu. Terus ya sering ya nyicip juga di tempat apa yang recommended gitu kan, tahu campur apa itu juga banyak nggak tahu awalnya kan, terus nyoba banyak lah masakan-masakan itu. Saya tanya yang Ya, Bu. langsung praktek. Anak saya. Apa Bu? Megang saja sekarang Pak Ulum saya benarkan anak saya. Oh, Dan iya. makanya ini orang tua praktek kan supaya itu yang masuk DPRD maupun dinas itu prosesnya langsung Iya. ya biar Bawa contoh masakan, itu legalitas yang lengkap. Kan sudah kelengkapannya sudah ya, Sudah. NPWP, G. NPWP, PD, NPWP, ini jadi dari ini sudah dipegang. Jadi apa aja Mas? administrasi sudah, bawa contoh masakan, jadi bawa contoh kotakannya. Sini aja Bu. Di DPRD berarti kemananya gitu. Ke bagian umum, biasanya di bagian umum. Tanya aja pejabat yang biasanya nangani pengadaan catering kayak gitu, nanti diarahin kayak gitu, bawa contoh masakan. Langsung bawa Terus ya. langsung bawa. Saya nggak ada janjian dulu, nggak ada yang kenal, langsung aja datang. Kalau ditolak ya udah gitu, nanti datang lagi. Kalau nanti datang lagi kapan lagi. Tapi kalau diterima ya alhamdulillah gitu. Biasanya kalau di pemerintah cenderungnya diterima, tapi dipesan atau enggak ya itu beda lagi nih. Gitu. Kalau saja sudah masuk MBIS sudah Bu ya. Ya udah enak kalau gitu. sudah masuk, tinggal biar dapat order gimana gitu kan gitu. Ya, Pertanyaannya di gitu MBIS loh. dulu. Kalau di MBIS sudah biar dapat order kita aktifnya gimana gitu. Ya, jadi yang penting kita ngerti perpajakan kan, ada NPWP itu tadi. Jadi harga itu sudah mencakup pajak daerah 10 ke kantor pusat. Nanti dipotong 2% untuk PPH, pajak yang NPWP itu yang ke kantor pusat. Itu otomatis tuh dipotong dinas. Kalau yang NPWPD kita yang harus melapor sendiri. Terus ada lagi kalau lewat MBIS nanti 2% ada potongannya lagi. Jadi kalau lewat MBIS pesanannya potongannya 14% dari harga awal. Terus apa namanya itu MBIS. Kalau lewat katalog potongannya paling 12% karena tadi kan nggak ada cas untuk aplikasinya, nggak ada itu. Terus Itu fakultas itu banyak acara. Oke, langsung. Saya tahu pengaji siapa-siapa yang suka pengadaan makanan. Mbak Kian mungkin gitu ya. Kalau di kelurahan-kelurahan pakai
CV juga ya. Sama Bu, sama kelurahan. Jadi masuk ke kantor-kantor gitu. Iya. Kalau kampus sebenarnya ada juga yang nggak harus. Mungkin kalau CV harus yang ini buat ospek ya Bu ya. Kalau cuman buat rapat-rapat kecil kadang cuma minta not. Yang penting mau ngasih nota kosong. Kosong. Oh gitu. Oh saya terakhir pesen nggak ini soalnya minta nota kosong aja. Mungkin karena nggak cocok sama saya kali apa gimana. Atau mungkin ada prioritas lain akhirnya saya dikasihnya begini-gini bisa juga. Iya mungkin. Kalau dari pemerintah langsung semuanya sekarang. Oh ya itu yang LS ya berarti. Saya pernah di kecamatan Lowokwari ya, malam tadi ya. Itu yang minta nota kosong. Kayak rapat dermawan kita itu nggak pakai. Itu nggih. yang minta nota kosong. Ya ada yang begitu modelnya. Nah, itu berarti nanti mereka ngisi sendiri. Mungkin karena mereka takut kita nanti apa, jadi minta nota kosong. Ujian-ujian, iya seminar-seminar itu Bu ya. Tapi ada di FISIP itu dipesenin dari fakultasnya kalau ini. Jadi ada beda-beda Bu. Jadi ada yang mesenin, ada yang ini. Iya. Kan ya aktif ke Iya. itu kampus ya. Dan maksudnya jangan minder ini ya, kan katanya saya nggak ada kenalan orang dalam ya. Orang dalam itu dicari pas kita kenalan gitu. Kalau kita nunggu ya nggak dapet. Yang perpajakan di CV-nya Mas itu ngurus sendiri atau manual? Kalau NPWPD saya ngurus sendiri. Karena nggak sulit juga. Kalau yang NPWP itu saya dibantu Mas Aam sih terus terang kalau untuk laporan tahunannya. Tapi saya punya CV satu lagi saya ngurus sendiri juga bisa sih sebenarnya. Cuman waktunya saya nggak nyanda itu di waktunya. Akhirnya saya minta tolong Mas Aam sekalian bikin laporan bulanan juga, laporan keuangan bulanan gitu. Jadi satu paket lah sekalian laporan keuangan bulanan sama laporan SPT tahunan gitu. Makanya dia itu Dia bakery. Oh iya. Tapi dipakai terus sampai sekarang. Oh nggih, ya itu mungkin. Iya sering di UB ya Bu ya. Waktu itu pas ke Jakarta acara Bentrus ya. Sudah cerita ketemu saya. Kebetulan saya bagian itu. Saya coba ke ketuanya, cocok. Terus dia ngasih fee ke Derma Wanita dan ngasih jajan ke petugasnya kayak saya. Nah, Yang aku posting terakhir sama ibu ke Lembah Pendawa itu alumni petugas bidang ekonomi. Yang untuk apa? Iklan dulu, tanyakan iklan. Telat apa berita nih? Berita udah telat ah? iklan ini. Yang lebih mana? Manjur. Iklan yang paling powerful itu dan hemat itu Google Ads kalau di catering, di pencarian catering Malang. Kalau saya dibantu Pak Wahyu Trisasongko UB. Nah, monggo. Kalau Mas Wahyudani ya monggo, saya belum pernah, cuman monggo nanti kalau mau dicoba. Itu yang paling powerful, paling hemat. Kalau di IG Ads atau Meta Ads itu dia powerful kalau kontennya tepat dan bidikannya tepat. Jadi untuk menemukan konten yang tepat itu butuh jam terbang, itu butuh kita memahami customer segala macam psikologisnya gitu. Jadi ngiklan di IG itu mirip sama kayak kita pasang iklan di TV. Iklan di TV itu kan nggak ada yang langsung closing gitu, nggak ada langsung pesan hari itu juga nggak. Tapi dia harus membuat iklan itu menancap di kepala setiap customernya dia. Nah itu kontennya di situ kuncinya. Kalau itu nggak mantep iklan kontennya ya boncos ya, itu makanya boncos itu. Saya sekarang anggaran untuk iklan 4,5, 3 juta untuk lewat Meta, 1,5 buat IG.
Google Ads-nya sudah enggak? Google sorry. Meta sama Google Ads-nya 1,5 itu tadi. Meta kan sudah Facebook. Ya, Meta, IG dan Facebook benar. Kalau yang WA enggak nyoba, Pak? Belum saya pelajari sih. Aku Munculnya di mana? katanya begitu ya. Kemarin sempat ini sih, cuman sementara sih ngiklannya masih yang settingan di dashboardnya itu. Tapi itu selain BBA larinya ke kan larinya tetap ke Facebook sama IG. Facebook juga. Sama Iya, kita bisa milih Pak. Kalau di Meta itu mau Facebook aja boleh, IG aja boleh, mau dua-duanya boleh. Saya biasanya dua-duanya. TikTok kalau mau dimainkan boleh. Cuman saya belum menguji gitu. Ada beberapa usaha kuliner itu viral ya di TikTok. Tapi saya sendiri belum dioptimasi lah. Gitu. Kalau misal bisnisnya tadi nggak Google Store. Kan ada yang pasang itu bayar. Pasang Itu sih Mas. Jadi emang perlu ini banyak belajar, banyak nyoba-nyoba gitu. Hanya modal juga nih. Enggak modal itu ini Pak, belakangan itu. Maksudnya modal itu justru gini, bahaya kalau kita di awal mikirnya modal aja, soalnya nanti dia belum tentu modal itu bisa muter. Oh ya, modal iklan ya. Tapi kan saya baru berani iklan segitu juga setelah saya mencapai titik tertentu. Saya dulu di awal-awal yang iklannya cuma berani Google segitu. Nah, habis itu kelihatan ada pertumbuhan. Terus saya kalkulasi lah intinya. Makanya perlu ada laporan keuangannya di situ. Karena kalau ada laporan keuangan kita tahu, oh kita bisa tambah budget iklannya nih sampai di angka berapa. Nah, itu. Kalau mau bakar duit gitu ya. Nah, kalau kebanyakan duit yang mau dibakar ya terserah gitu. Mas, kalau Google sama indikatornya apa Mas? Yang Google Ads itu. Karena kan persaingan ya, ada yang memang bintang satu yang halaman satu itu kan ya banyak. Misalkan sama iklan itu apakah langsung bisa di halaman pertama atau tergantung budget sih. Kalau saya ya harus halaman pertama. Saya minta harus halaman pertama, nggak harus di paling atas, di urutan kedua, ketiga apa segala macam nggak apa-apa. Tapi harus di halaman pertama. Nah, terus apa namanya? Udah sih itu aja targetnya. Terus apa namanya? Saya ngukurnya ini aja. Pokoknya selama nanti pas laporan keuangan keluar, budget saya masih masuk gitu. Margin saya harapkan masih saya dapat, ya udah lanjut. Gitu. Saya belum sampai yang evaluasinya kayak internet marketers yang detail banget gitu, per klik apa segala macam. Saya pokoknya budgetnya masih masuk, saya lanjut gitu. Ya alhamdulillah sih kalau selama ini ya kadang kan saya tanya juga kan yang order itu tahu dari mana, dari Google, tahu dari mana, dari IG. Nah, saya belum sedetail itu evaluasinya, dari IG ini dapat berapa omset, dari ini berapa gitu, itu belum sampai situ. Tapi pokoknya pas laporan keuangan keluar, oh masuk gitu, masih ini jalan aja gitu. yang penting ada juga kan yang dari Google ya? Ada yang dari Google. Closingnya tetap WA Mas ya? Closingnya WA. Kanalisasinya selama ini yang paling efektif WA. Jadi kalau yang kayak apa marketplace, maksudnya kita misalnya mau bikin checkoutnya langsung di aplikasi gitu, kayaknya belum masuk di catering Malang itu masih belum masuk gitu, untuk perorangan itu nggak masuk karena orang butuh konsultasi. Jadi kadang mau pesan itu tanya-tanya dulu, tanya harga, tanya apa, menu, membandingkan. Sejarah Badeno. Lebih banyak yang tanya daripada yang closing. Enggak juga ya? Enggak juga sih ya Kak ya. Gini. Apa ya, kalau kita kalkulasi dari situ kadang kita jadi nggak semangat gitu, tapi kan lihat angkanya gitu, sekali closing tiba-tiba angkanya lumayan gitu kan. Ini ada memang angka closing rate itu saya dikasih tahu 10% itu dianggap udah bagus. Jadi misalnya yang kontak ke kita ada 10 lead yang masuk, ada satu yang closing itu katanya udah bagus kalau kata teman-teman yang internet marketers. Nggak tahu Pak Ulum gimana, mungkin punya rumus sendiri. Rumus yang saya dikasih tahu teman saya 10% itu bagus, tapi alhamdulillah saya nggak segitu sih. Jadi misal 10 kontak 3 closing, 4 closing gitu, emang nggak bisa 100%, nggak bisa. Iya Bu. Sebagai konsumen ya. Kenapa saya suka buka catering? Pertama dia ngitungnya Selasa. Apa tuh Bu? Selasan tuh Pak? Kalau sama pembantu ngepres. Oke. Terus kemudian
pertama sewelasan, kedua kita catering itu mengarahkan. Oh iya. Orang apa itu? Orang tol. Iya iya. Nah, itu saya suka. Oh jadi dilebihkan gitu porsinya gitu Bu ya ya ya. Jadi artinya teman-teman saya pun juga seperti itu. Kenapa suka terbuka catering, bukan ya bagusnya ya. Bagusnya sama. Nah. Nama orang kadang-kadang pakai gaya tapi karena jabatan, sebenarnya sama aja kan. Terus sewelasan itu contohnya pesennya 10, 11 mesti sisa. Iya iya. Itu yang saya suka terbuka. Masukan iya Bu. Iya. Insya Allah ya. Terus yang mengarahkan ya. Pokoknya selalu sisa. Kemudian sama pembantu selalu ngeprek dan kadang-kadang kurang. Dan juga mentol. Kemudian kalau pesennya dikit disuka. Gak enak gitu loh. Iya iya iya. Digarap sendiri. Enak gitu loh. Iya, kualitasnya terjamin. Kalau kita kesana berapa Bu yang diundang sekian Mbak. Jadi bukunya sekian, terus itu bukannya sekian, itu dihitungkan. Iya iya. Kan, iya iya. Kemudian tampilan. Itu penting. Esnya manis. Ya. Rasanya lebih ke manis itu. Mas Reza, iya. Ketika melayani baik itu di pemerintahan ataukah perorangan, pernikahan atau yang lain, itu konsumen itu jenengan kewalahan dalam artian mungkin pernah punya pengalaman buruk lah, baik itu mungkin dari produksinya itu kurang untuk istilahnya menyelesaikan, ataukah mungkin dari pelayanan jenengan kurang sehingga di situ membuat redup pelanggan gitu. Gini, nah yang kayak gitu itu ini ya apa namanya, jangan sampai komplain dari klien itu mematahkan semangat kita kayak gitu. Komplain itu atau apa, saya pernah juga gitu ada. Nah ini pengalaman unik sih. Jadi ada yang sekarang udah nggak pernah pakai saya lagi. Kejadiannya tuh gitu, saya waktu itu pernah dikomplain 2 kali katanya basi, padahal saya punya contoh gitu, saya nyetok yang di rumah saya itu aman tuh nggak masalah. Baru-baru ini saya tahu ternyata dia bikin catering sendiri buat dimasukin ke instansinya dia. Jadi saya baru tahu itu karena sama ada pemain lagi gitu, Mas yo po sampean iki ke melu apa mlebun dek kono enggak ya dari instansi itulah. Saya ki wis Mbak gitu, nggak ngerti sih ya apa. Tapi aku jadi ada beberapa jalur, kadang satu dinas itu pintunya beda-beda gitu. Jalur yang satu ketutup saya masih dapat dari jalur yang lain. Nah, dari ibu itu saya udah nggak pernah dapat kayak gitu. Terus opo ya Mbak yo? Iku, kamu nggak ngerti yo iki, ibu iku nggawe catering dewe saiki. Aku yang ngono kok dikomplain apa basi apa ono ya alasannya ngono gitu. Oh alah yo pantes ya gitu. Jadi itu kadang alasan itu mengada-ngada. Jadi makanya kalau misalnya dikomplain ada satu kali dikomplain ya itu ini ya pembelajaran nggak apa-apa. Cuman maksudnya ada hal-hal lain yang kadang harus kita lihat. Makanya perlu nyetok kayak gitu, nyisain gitu, itu buat ini juga. Bener nggak sih gitu komplainnya. Tapi yang namanya customer itu nggak bisa diajak debat gitu. Dia nggak bisa didebat. Jadi kalau misalnya dikritik ya udah gitu, misalnya ini ya mohon maaf, terima kasih kayak gitu. Kalau dia masih percaya ke kita, ngasih pesanan lagi, alhamdulillah berarti jodoh gitu, berarti kita harus lebih baik kayak gitu. Dan itu memang masukan yang benar. Tapi kalau tau-tau ngilang, apalagi tadi daerah ini ya wis nggak usah patah semangat kayak gitu, masih ada yang lain. Ya, ya. Mas Reza mulai memutuskan untuk jadi cateringnya itu kapan dan kira-kira kapan kayaknya harus ada pas ini apa? Ini lanjut ya nggak apa-apa ya, Pak? Apa dengerin dulu? Oh ya dengerin dulu ya. Tari Mas.
Nah, mulai itu karena saya mulai nemuin pasarnya waktu itu. Jadi apa namanya, dulu saya kan 2 kali dapat orderan dari kementerian. Walaupun pesannya lewat IO, tapi IO-nya minta kita harus pakai CV. Jadi dulu dari Kementerian Lingkungan Hidup sama Kementerian Perhubungan dulu, dan itu nilainya gede-gede gitu. Nah, apa namanya, itu mereka minta itu, jadi saya merasa wah jangan-jangan ini akan sering gitu. Akhirnya saya bikin aja sendiri. Pas saya tanya-tanya biayanya juga nggak seberapa besar gitu. Maksudnya gini, kalau kita ngerjain sendiri mungkin bisa lebih murah, tapi kan waktu kita tersita gitu. Nah, kalau saya nggak bisa begitu, saya pengen cepet gitu, jadi mending saya bayar biro jasa gitu untuk apa ngurusin itu, jadi saya bisa fokus cari ini bisnis gitu, fokus cari orderan. Nah terus apa namanya, ya itu, tapi dulu saya sifatnya pasif. Tahun 2018 sampai 2020 dia punya CV, ya udah bikin aja gitu. 2020 baru aktif CV-nya, baru nawar-nawarin kayak gitu. Nah alhamdulillah ya nemu jalannya di situ. Itu sih. Gitu Mas. Ya kalau Masnya sih menurut saya udah bikin aja gitu, udah jelas pasarnya gitu kan, udah kelihatan. Paling enggak kan buat reses buat apa. Udah jelas. Jadi nggak apa-apa, maksudnya nanti MBIS-nya diurus, nanti bisa ini. Di DPRD itu MBIS aja Mas ya? Atau sama katalog juga? Setahu saya kalau Mamin di DPRD pakai MBIS sih. MBIS aja. Online gitu ya. Online Bu. Ngeklik gitu. Saya dulu tuh waktu resign dari DPRD itu kan kenal baik sama bagian umum. Jadi sempat nyitori masakan rumah. Mas kalau sama punya contoh masakan atas nama daftar menu bawa aja ke sini. Iya, ya itu tinggal bikin penawarannya, terus apa namanya, ya di aplikasinya itu tadi. Tapi bayarnya mundur, nah itu aja sih problemnya. Nah, solusinya itu gimana Mas? Kayak misalkan orang yang ngirim modal gitu kan, kalau misalnya langsung masuk pemerintahan kayaknya kan. Makanya saya baru berani itu kan pas saya udah mulai banyak pesanan yang swasta perorangan yang bayar cash. Jadi saya punya modal dari situ, saya tektokin istilahnya. Nah, kalau dari awal sudah langsung masuk pemerintahan itu kan. Iya, berat juga emang. Bakal ngos-ngosan. Tapi sekarang banyak juga kok yang 1 minggu udah cair, 2 minggu udah cair. Nah, itu makanya tergantung ini. Tiap kamar beda-beda, tiap instansi beda-beda. Cara manage-nya mereka beda-beda. Swasta sama pemerintahan terkait administrasi tadi ketatnya sama? Enggak. Swasta ya enggak lah, swasta ya mereka butuh nota aja paling udah secukup stempel. Ya. Kalau pemerintahan kan butuh NPWP, tadi NPWPD. Kalau swasta NPWP enggak. Tergantung swastanya apa. Nah, ini beda-beda lagi. Jadi kita harus jelas itu. Nah, tapi kalau cuman order sekali kayak gitu, nilainya nggak seberapa, dikatakan nggak seberapa itu biasanya di bawah 1 juta misalnya, atau 2 juta lah, biasanya gampang. Tapi kalau udah di atas itu biasanya agak ini. Nah tergantung, kalau BUMN beberapa ya minta tadi ada apa, di notanya itu diinputkan pajak juga. Nah, tapi ada juga BUMN saya beberapa kali orderin PLN juga ya cuma minta nota aja. Nah terus publish rate itu beda atau sama? Misalkan sampai jual ke pemerintahan sama harga jual di swasta itu sama ya? Ya beda, kalau swasta kan ya nggak ada pajak, nggak ada dana taktis. Jadi sudah harga net. Kalau yang dipublish di internet itu juga beda ya? Ya harga net yang saya publish di website saya di katalog itu. Kalau di pemerintahan sama swasta juga ya? Ya. Sudah kan kita landing dulu ya. Atau langsung Ya kuat. Salat ya atau bagaimana? cukup kayak gitu. Kita salat sebentar ya. Lanjut. Sebentar.